Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Nurul Fatia, mahasiswi Universitas Islam Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 2019. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya MI. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi-materi pada mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya MI. Materi pertama adalah studi pendidikan seni budaya. Poin pertama, pengertian seni. Seni adalah kegiatan manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dan kesadaran artistiknya, yang melibatkan kemampuan intuisi, kepekaan indrawi dan rasa, kemampuan intelektual, kreativitas, serta kemampuan teknik untuk menciptakan suatu karya yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai media. Poin kedua, sifat-sifat dasar seni. Yang pertama, kreatif. Yang kedua, individualitas. Yang ketiga, ekspresi atau perasaan. Yang keempat, abadi. Dan yang kelima, universal, semesta, dan global. Poin ketiga, unsur-unsur seni. Yang pertama, struktur seni. Yang kedua, tema atau ide pokok. Yang ketiga, medium, yaitu sarana yang digunakan untuk mewujudkan gagasan. Dan yang keempat, gaya atau style yang mencirikan kepribadian atau style personal yang khas dari seniman. Poin keempat, ragam atau klasifikasi seni. Yang pertama, seni rupa. Yang kedua, seni pertunjukan. Dan yang ketiga, seni sastra. Poin kelima, seni dan keindahan. Keindahan adalah kesatuan dari hubungan-hubungan bentuk yang terdapat di antara pencerapan-pencerapan indrawi kita. Keindahan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, keindahan alami, yaitu keindahan yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Contohnya pegunungan, lautan, matahari, bulan, dan lain-lain. Yang kedua, keindahan makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya kuda, kelinci, sapi, dan lain-lain. Apa yang kita sebut indah di dalam jiwa kita dapat menimbulkan rasa senang, rasa puas, rasa aman, rasa nyaman, dan rasa bahagia. Apabila perasaan itu sangat kuat, kita merasa terpaku, terharu, terpesona, sehingga menimbulkan keinginan untuk mengulangi kembali perasaan itu, walaupun telah dinikmati berkali-kali. Rasa nikmat itu datang dari panca indera. Pembagian keindahan: yang pertama, keindahan Tuhan. Yang kedua, keindahan jagat raya. Yang ketiga, keindahan ketertiban gagasan. Dan yang keempat, keindahan ketertiban moral. Poin yang keenam, ada 3 komponen proses cipta seni. Yang pertama, tema. Yang kedua, bentuk. Dan yang ketiga, isi. Merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Poin ketujuh, dari segi fungsi, seni dibedakan menjadi 2. Yang pertama, seni murni, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan estetika. Contohnya, seni lukis, karya tulis, dan lain-lain. Yang kedua, seni terapan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau kebutuhan sehari-hari berupa material atau benda pakai. Contohnya lemari, meja, desain interior, dan lain-lain. Poin ke-8, kreativitas dalam seni. Kreatif adalah proses yang menghasilkan produk baru. Orang kreatif memiliki imajinasi yang kuat. Manusia memiliki 3 kemampuan utama, yaitu kemampuan fisik, kemampuan kreatif, dan kemampuan rasio. Poin pertama, pengertian estetika. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Poin kedua, estetika, filsafat ilmu dan seni. Filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Poin ketiga, pokok bahasan filsafat seni. Yang pertama, benda seni, yaitu membahas material seni atau medium seni. Yang kedua, pencipta seni, yaitu persoalan seniman yang menyangkut masalah kreativitas atau ekspresi. Yang ketiga, pabrik seni. Dan yang keempat, pengalaman seni. Poin yang keempat, cabang-cabang seni. Yang pertama, seni rupa, yaitu cabang seni yang memiliki wujud pasti dan memanfaatkan unsur rupa yang diklasifikasikan ke dalam bentuk gambar, lukis, patung, grafis,
kerajinan tangan kriya, dan multimedia. Yang kedua, seni teater, merupakan bagian dari integral kesenian bermedia pungkap suara dalam wujud pemeranan. Contohnya, teater lama, komedi, dan lain-lain. Yang ketiga, seni musik, yaitu ciptaan manusia yang menghasilkan ritme dan menghasilkan harmoni yang indah didengar oleh pendengar. Yang keempat, seni tari adalah seni yang diciptakan oleh manusia menggunakan gerak tubuh sebagai suatu keindahan. Yang kelima, seni sastra, yaitu daya kreasi manusia yang dinikmati secara visual dan dinikmati berdasarkan maknanya. Materi yang ketiga adalah kajian antropologi seni. Poin pertama, pengertian antropologi seni. Antropologi seni adalah kajian ilmu antropologi yang mempelajari manusia dan segala perilaku keseniannya. Poin kedua, pengertian budaya Nusantara. Kebudayaan Nusantara adalah kebudayaan yang dianggap sebagai identitas nasional Nusantara dan perwujudan cipta, karya, dan kerasa bangsa. Poin ketiga, konsep ragam seni Nusantara. Ragam seni adalah keterpaduan proses-proses dari manusia yang menghasilkan nilai. Ragam seni Nusantara adalah beragam kesenian yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing yang ada di seluruh Indonesia. Ragam seni Nusantara diantaranya pertama seni rupa. Berdasarkan dimensinya, karya seni rupa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, seni rupa dua dimensi atau dwimatra, yaitu karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat nilai estetikanya dalam satu arah. Contohnya, lukisan, foto, batik, dan lain-lain. Yang kedua, seni rupa tiga dimensi atau trimatra, yaitu seni yang memiliki fungsional sekaligus nilai seni. Contohnya, keramik, furniture, tekstil, dan lain-lain. Yang kedua, seni pertunjukan, yaitu karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di waktu dan di tempat tertentu. Seni pertunjukan memiliki 4 unsur. Yang pertama waktu, yang kedua ruang, yang ketiga tokoh si seniman, yang keempat hubungan penonton dan seniman. Seni pertunjukan dibedakan sebagai berikut. Pertama, seni tari, yang kedua seni teater, dan yang ketiga seni musik. Yang ketiga, seni sastra. Seni sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran melalui media bahasa. Poin keempat, contoh seni Nusantara. Yang pertama, seni rupa, contohnya rumah adat, foto, batik, patung, dan lain-lain. Yang kedua, seni pertunjukan, contohnya reog, ludruk, ketoprak, dan lain-lain. Terakhir, seni sastra, contohnya pantun Sunda, rabak Pariaman, dan lain-lain. Materi yang keempat adalah seni drama. Poin pertama, pengertian seni drama. Drama adalah satu bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action tokoh-tokohnya. Poin kedua, konsep seni drama. Berdasarkan teknik pementasannya, drama dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, drama tradisional, yaitu drama yang tidak menggunakan naskah. Jenis drama ini berakar dan bersumber dari tradisi masyarakat. Contohnya, drama rakyat, drama tutur, drama wayang, dan lain-lain. Yang kedua, drama modern, yaitu drama yang menggunakan naskah, di mana drama ini bertolak dari hasil sastra yang tersusun untuk pementasannya. Contohnya, drama konvensional atau sandiwara, drama kontemporer, dan lain-lain. Secara rinci, seni drama diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan bentuk sastra cakapnya. Yang pertama, drama puisi, yaitu drama yang sebagian besar disusun dalam bentuk puisi. Yang kedua, drama prosa, yaitu drama yang sebagian besar disusun dalam bentuk prosa. Yang kedua, berdasarkan sajian isinya. Yang pertama, tragedi, yaitu drama duka. Yang kedua, komedi, yaitu drama ria. Dan yang ketiga, tragikomedi, yaitu drama duka ria.
Yang ketiga, berdasarkan kuantitas cakapnya. Yang pertama, pantomim, yaitu drama tanpa kata-kata. Yang kedua, minikata, yaitu drama yang menggunakan sedikit kata-kata. Yang ketiga, dialog monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. Dan yang keempat, berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni lainnya. Yang pertama, opera atau operet, yaitu drama yang menonjolkan suara dan musik. Yang kedua, sendra tari, yaitu drama yang menonjolkan seni eksposisi. Poin ketiga, sejarah seni drama. Yang pertama, drama pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, drama dijadikan sebagai kegiatan yang dikaitkan pada upacara penyembahan dewa-dewa. Ia disebut juga sebagai cerita tragedi. Yang kedua, drama pada zaman Romawi. Cerita pada pementasan pertama bersifat religius dengan unsur pemujaan dewa. Kemudian berganti perjuangan dalam mencari kekuasaan. Drama Romawi lebih megah daripada drama pada zaman Yunani kuno. Yang ketiga, drama abad pertengahan, yakni pada tahun 1500-an. Poin keempat, prinsip seni drama. Yang pertama, unsur kesatuan, yang kedua unsur penghematan, dan yang ketiga unsur keharusan psikis. Poin kelima, struktur seni drama. Yang pertama, eksposisi, yaitu permasalahan utama berkaitan dengan posisi diam. Yang kedua, raising action, yaitu menggambarkan pertentangan kepentingan antar tokoh. Yang ketiga, complication, yaitu perumitan pertentangan dengan hadirnya konflik baru. Yang keempat, klimaks, yaitu jatuhnya korban dari kubu protagonis ataupun kubu antagonis. Dan yang kelima, resolusi, yaitu datangnya tokoh penyelamat. Poin keenam, contoh seni drama. Yang pertama, drama tradisional. Contohnya drama gong, ludruk, dan lain-lain. Yang kedua, contoh seni drama modern. Yang pertama, opera, yang kedua film, dan yang ketiga sinetron. Materi yang kelima adalah seni tari. Poin pertama, pengertian seni tari. Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama yang dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang atau kelompok. Poin kedua, konsep seni tari. Yang pertama, ruang gerak, yaitu seorang penari membutuhkan ruangan yang sesuai dengan jenis gerakan yang akan ditampilkan. Gerak merupakan medium utama dalam tari. Gerakan dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, gerak bekerja, yang kedua, gerak bermain, dan yang ketiga, gerak tari. Yang kedua, tenaga. Tenaga dibutuhkan dalam seni tari, guna untuk mendapatkan gerak tari yang ritmis, dinamis, dan harmoni. Yang ketiga, waktu. Faktor-faktor penting dalam unsur waktu, yang pertama, tempo, yaitu kecepatan gerak tubuh kita. Yang kedua, ritme, yaitu ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Poin ketiga, prinsip seni tari. Yang pertama, harmoni atau keselarasan. Yang kedua, keutuhan. Dan yang ketiga, keseimbangan. Poin keempat, unsur pendukung tari. Yang pertama, ragam gerak. Yang kedua, ragam iringan. Yang ketiga, rias dan kostum. Dan yang keempat, pola lantai atau blocking. Poin kelima, jenis seni tari. Yang pertama, jenis tari berdasarkan pola gerakan. Yang pertama, tari tradisional, yaitu tari yang ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-menurun. Yang kedua, tari kreasi, merupakan bentuk gerak baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dan tari tradisional klasik. Yang kedua, jenis tari berdasarkan koreografi. Yang pertama, tari tunggal, yang kedua, tari berpasangan, dan yang ketiga, tari berkelompok. Yang ketiga, jenis tari berdasarkan tema, contohnya tari dramatik. Poin keenam, fungsi seni tari. Yang pertama, sebagai sarana keagamaan. Biasanya, tari yang digunakan sebagai sarana keagamaan bersifat sakral. Contohnya, di Bali, masih terdapat tarian-tarian keagamaan untuk berkomunikasi kepada dewa-dewa atau leluhurnya. Yang kedua, sebagai sarana pergaulan. Yang ketiga, sebagai tontonan. Dan yang keempat, sebagai ekonomi. Poin ketujuh, contoh seni tari. Yang pertama, tari saman, yaitu tari yang berasal dari daerah Aceh. Biasanya, tari ini ditampilkan
saat merayakan peristiwa penting dalam adat Aceh. Yang kedua, tari kecak. Tari ini berasal dari daerah Bali. Tarian ini dijadikan ciri khas dari daerahnya, yaitu Bali. Yang ketiga, tari piring. Tari piring atau piryang berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Materi yang keenam adalah seni musik. Poin pertama, pengertian seni musik. Seni musik adalah cabang seni yang menggunakan media bunyi atau suara untuk menyampaikan karya yang diusungnya. Poin kedua, unsur-unsur seni musik. Yang pertama, suara. Suara adalah unsur paling dasar dari seni musik. Yang kedua, nada. Nada adalah satuan terkecil dari seni musik yang dapat dibagi-bagi ke dalam tinggi rendahnya menurut frekuensi maupun jarak relatif nada patokan. Yang ketiga, melodi. Melodi adalah rangkaian tinggi rendahnya nada yang berbunyi atau dibunyikan secara berurutan. Yang keempat, irama atau ritme. Irama atau ritme adalah pengulangan urutan rangkaian gerak dalam suatu komposisi musik secara berurutan sehingga terdengar indah. Yang kelima, birama. Birama adalah ketukan atau ayunan yang berulang-ulang yang datang secara berurutan dalam waktu yang sama. Yang keenam, tangga nada. Tangga nada adalah berbagai urutan nada yang disusun membentuk tangga nada. Yang ketujuh, harmoni. Harmoni yaitu perpaduan nada yang dibunyikan secara bersama-sama, menghasilkan bunyi yang selaras atau harmoni. Poin ketiga, prinsip seni musik. Yang pertama, tempo, yaitu bagaimana kecepatan birama lagu dibawakan. Yang kedua, dinamik, yaitu kuat lemahnya penyajian bunyi. Yang ketiga, timbre atau warna nada, yaitu ciri khas bunyi yang terdengar bermacam-macam. Poin keempat, medium seni musik. Medium seni musik yaitu penghantar bunyi atau suara yang digunakan dalam seni musik. Yang pertama, instrumen, yang kedua, vokal, yang ketiga, perkusi, dan yang keempat, ansambel. Poin kelima, macam-macam seni musik. Yang pertama, musik tradisional. Musik tradisional merupakan warisan leluhur yang menggambarkan identitas setiap daerah. Ciri-ciri musik daerah, yang pertama, salah satu bagian budaya masyarakat, yang kedua, melibatkan alat musik yang khas dari daerah, dan yang ketiga, syair lagu menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, musik modern. Musik modern adalah musik yang bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Ciri-ciri musik modern yang pertama, sebagai hiburan atau penyaluran ekspresi seniman. Yang kedua, menggunakan alat musik bermacam-macam dan modern. Yang ketiga, menggunakan bahasa nasional. Yang ketiga, musik kontemporer. Musik kontemporer adalah seni musik yang populer sejak tahun 1990-an. Ciri-ciri musik kontemporer memiliki nada yang variatif dan kompleks, memiliki nada dan birama yang variatif. Poin keenam, fungsi seni musik. Yang pertama, sebagai hiburan yang memberikan rasa nyaman, santai, atau penyegaran bagi pendengarnya. Yang kedua, mempengaruhi suasana batin seseorang, baik suasana bahagia, sedih, tergantung dari pendengarnya masing-masing. Yang ketiga, memberikan semangat jiwa yang lelah, resah, dan lesu. Dan yang keempat, memiliki pengaruh terhadap peningkatan kecerdasan manusia dan mencegah hilangnya daya ingat. Poin ketujuh, contoh seni musik tradisional di Indonesia. Contohnya gambang kromong, keroncong, dan lain-lain. Materi yang ketujuh adalah seni rupa dan seni kriya. Pembahasan pertama mengenai seni rupa. Poin pertama, pengertian seni rupa. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni untuk menghasilkan suatu karya seni yang kualitas dan ekspres dan dapat dirasakan dari anggota indera manusia, terutama indera penglihatan dan indera peraba. Poin kedua, unsur-unsur seni rupa. Yang pertama, titik. Merupakan unsur yang paling kecil dan merupakan sebuah dasar dari segala ide seni yang akan diciptakan. Yang kedua, garis. Merupakan unsur penggabungan dari sebuah titik. Yang ketiga, bidang, merupakan unsur pengembangan dari garis-garis. Yang keempat, bentuk. Unsur ini memberikan sebuah karya seni menjadi lebih hidup. Yang kelima, ruang, yaitu memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat semu dan sifat nyata. Yang keenam, warna. Unsur yang memberikan sebuah karya seni menjadi lebih indah. Yang ketujuh, tekstur,
yaitu sifat yang dimiliki karya seni. Yang kedelapan, gelap terang, yaitu unsur yang memberikan sebuah karya seni terlihat lebih nyata. Poin ketiga, jenis-jenis seni rupa. Yang pertama, seni rupa berdasarkan masa atau waktunya. Yang pertama, seni rupa tradisional, yaitu karya seni yang sudah memiliki ketetapan tertentu dan bersifat statis. Yang kedua, seni rupa modern, yaitu hasil karya seni yang telah mengalami perubahan dari seni tradisional. Yang ketiga, seni rupa kontemporer, yaitu karya seni yang muncul karena tren ataupun waktu yang tidak terduga dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, seni rupa berdasarkan dimensi atau ukurannya. Yang pertama, seni rupa dua dimensi atau dwimatra, yaitu karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat nilai estetikanya dalam satu arah, contohnya lukisan, foto, dan lain-lain. Yang kedua, seni rupa tiga dimensi atau trimatra, yaitu karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan volume, yang memiliki fungsional sekaligus nilai seni, contohnya keramik, desain interior, dan juga tekstil. Yang ketiga, seni rupa berdasarkan fungsi. Yang pertama, seni rupa murni, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan estetika, contohnya lukisan, karya tulis, dan lain-lain. Yang kedua, seni rupa terapan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau kebutuhan sehari-hari bersifat material atau benda pakai, contohnya meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Poin keempat, fungsi seni rupa. Yang pertama, fungsi edukasi. Yang kedua, fungsi pemenuh kebutuhan emosional. Yang ketiga, fungsi sebagai sarana komunikasi. Dan yang keempat, sebagai sarana keagamaan atau peribadatan. Dan yang kelima, sebagai fungsi pemenuhan kebutuhan fisik. Pembahasan kedua mengenai seni kriya. Poin pertama, pengertian seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan tangan, di mana proses pembuatannya menggunakan tangan manusia dan membutuhkan keterampilan khusus. Yang kedua, macam-macam seni kriya berdasarkan bahannya. Yang pertama, kriya kayu, contohnya patung kayu, meja rias dengan ukiran, topeng kayu, dan lain-lain. Yang kedua, kriya keramik. Proses pembuatan kriya keramik dapat dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya yang pertama teknik slab, yang kedua teknik putar, yang ketiga teknik lilin, dan yang keempat teknik cetak tuang. Yang ketiga, kriya tekstil. Kriya tekstil dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama kriya kain batik, yang kedua kriya kain tenun. Yang keempat, kriya logam. Teknik pembuatan kriya logam dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, teknik cetak lilin, dan yang kedua teknik bavale. Yang kelima, kriya batu. Contohnya, cincin batu akik, cincin batu permata, dan patung batu. Yang keenam, kriya kulit. Contohnya, jaket kulit, tas kulit, gesper kulit, dan lain-lain. Poin ketiga, macam-macam seni kriya berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama, kriya pahat atau ukir, yang kedua kriya batik, yang ketiga kriya tenun, yang keempat kriya anyaman, dan yang kelima kriya bordir. Poin keempat, manfaat seni kriya. Yang pertama, sebagai hiasan atau dekorasi, yang kedua sebagai benda main, dan yang ketiga sebagai benda terapan. Sekian penjelasan saya mengenai rangkuman materi-materi pada mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya MI. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nur Hasnawati, Dr. Haji MPD, dan Bapak Ermansyah selaku dosen pembimbing mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya MI, dan bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.